Selamat pagi, saya mau berkenalkan diri. Nama saya Dewi Priani. Saya kelas 12 sampai 1. Saya mengujikan tugas iptek. Pengertian dan karakteristik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digunakan manusia untuk mencari sesuatu yang dianggap benar. Hasil dari ilmu pengetahuan adalah pengetahuan. Beberapa cara untuk mendapatkan pengetahuan: lewat pengamatan dan eksperimen, lewat logika atau metode deduktif, lewat tradisi atau dari orang pihak yang berwenang. Fakta yang dikemukakan harus berdasarkan pada penyelidikan yang akurat, kemudian diperiksa dengan sesama dan diuji oleh banyak orang. Membuat hipotesis tetapi tidak dianggap benar sampai didukung oleh bukti yang kuat. Percobaan-cobaan yang dirancang untuk menguji hipotesis. Berpikiran terbuka dalam menerima gagasan baru, namun tidak terlalu cepat untuk menerimanya. Bidang komunikasi menjadi lebih cepat. Bidang ekonomi, industrialisasi memproduksi kebutuhan manusia lebih mudah. Bidang pariwisata, objek-objek wisata yang diperkenalkan melalui televisi, internet, dan media massa dan lain-lain. Bidang pertanian menggunakan alat-alat modern. Dulu menggunakan hewan untuk menggarap sawah, sekarang menggunakan mesin. Bidang kesenian, adanya modifikasi seperti tari piring dan tari payung. Pengaruh iptek bagi masyarakat. Pengaruh positif iptek bagi masyarakat: sikap mental dan etos kerja. Adanya sikap optimis, yakin bahwa tantangan hidup bisa diatasi. Bidang pendidikan, wawasan menjadi luas. Bidang kesehatan manusia menjadi meningkat. Dulu pergi berobat ke dukun, taib, kiai, dan pendeta. Sekarang ke tenaga medis, usia hidup lebih lama. Pengaruh negatif iptek bagi masyarakat: sikap mental dan etos kerja. Ketergantungan, contoh handphone. Masa bodoh bisa jadi karena frustasi, nilai kekeluargaan hilang. Rasa iri pada keberhasilan orang lain. Rasa toleransi kurang, cenderung individualisme. Gotong royong berkurang. Bidang pendidikan, edukatif, nilai-nilai tata krama kurang. Bidang kesehatan, ketergantungan pada obat-obatan kimia. Bidang komunikasi, penyalahgunaan media komunikasi seperti handphone dan internet. Klasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan ruang lingkup: ilmu pengetahuan alam, IPA, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan sosial, IPS, geografi, hukum, politik, ekonomi, fisiologi, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan humaniora, agama, filsafat, dan antropologi. Berdasarkan sifatnya, ilmu pengetahuan eksakta alam, ilmu pengetahuan non-eksakta sosial dalam humaniora. Berdasarkan penerapannya, ilmu pengetahuan Prescience murni, orang-orang yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, contoh laboratorium, farmasi, lab kedokteran, dan lab hewan. Bidang ekonomi, pembangunan tidak merata. Dampaknya, urbanisasi, slum, hunian liar, kriminalitas, pengangguran, KKN, dan culture shock. Bidang pertanian, munculnya hama-hama yang sulit dibasmi. Tradisional, hama dibasmi dengan memelihara binatang, modern dengan pestisida. Bidang kesenian, munculnya seni-seni yang kebablasan. Pengaruh iptek bagi perkembangan budaya:
luar memperlihatkan bagaimana proses teknologi mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi telah memungkinkan anggota suatu masyarakat memiliki sejumlah alternatif sebagai konsekuensi penyelesaian yang dituntut teknologi tersebut, dan penggunaan teknologi baru cenderung menimbulkan masalah sosial baru sehingga dapat menimbulkan perubahan sebagai salah satu untuk menyelesaikan pengaruhnya budaya sebagai komoditas pariwisata. Budaya kita dikenal luar negeri melalui TV, internet, sehingga menarik minat para wisatawan baik lokal maupun internasional. 2. Iptek dan pertanian. Dulu petani menggunakan sistem ladang berpindah, sekarang menggunakan sistem pupuk mengelilingi padi dan menumpak air yang untuk irigasi. 3. Iptek dan kesehatan. Pengobatan tradisional zaman dulu sekarang menjadi pengobatan modern yang lebih logis. 4. Iptek dan pembangunan. Adanya pabrik-pabrik dikerat sumber bahan baku dengan adanya pabrik, jalan-jalan dibangun untuk transportasi memudahkan. 5. Iptek dan kesenian. Tarian tradisional dan modifikasi dengan tarian kontemporer sehingga melahirkan tarian yang baru tapi tetap mempertahankan. Penghargaan terhadap iptek. Iptek diperoleh melalui berbagai macam penelitian. Penelitian yang dilakukan pun harus dikerjakan berulang-ulang sehingga terbukti keabsahannya. Iptek yang dihasilkan biasanya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam bekerja karena dibutuhkan kerja keras untuk menghasilkan iptek yang takdir. Sudah sepantasnya iptek diberi apresiasi atau penghargaan baik yang tradisional maupun modern. Tidak menggunakan barang-barang bajakan juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kita sebagai konsumen terhadap iptek. Adanya barang bajakan selain merugikan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual haki seseorang. Sekian dan terima kasih.